Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya dan sholat sunnah tarawih berjamaah di Masjid As-Siddiq yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaatnya pada hari akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat sunnah tarawih yang berbahagia, kepada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, untuk sholat sunnah tarawih malam hari ini yang akan bertindak sebagai imam ialah Al-Mukarram Bapak Haji Ahdiyat Hidayatullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kedua, kami mengajak kepada jamaah untuk senantiasa memanfaatkan sebaik-baiknya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena kemuliaan di bulan suci ini, setiap dari amalan yang kita perbuat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai informasi, pendapatan infak kenceleng pada hari ke-8 Ramadan 1445 Hijriah sebanyak 320.000, serta total pendapatan infak kenceleng sholat sunnah tarawih dari malam pertama hingga malam ke-8 terkumpul sebesar Rp2.368.000. Kami dari DKM As-Siddiq mengucapkan jazakumullah khairan khasiron. Yang ketiga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada RT 4 yang telah menyediakan takjil berbuka puasa di Masjid As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membalas kebaikannya. Setiap hari di Masjid As-Siddiq insya Allah akan menyediakan takjil berbuka bagi jamaah yang ingin melaksanakan berbuka puasa di masjid, serta untuk dijadwalkan yang akan menyediakan takjil berbuka puasa pada hari Rabu 20 Maret 2024 yaitu dari RT 05. Dengan dari itu dipersilahkan. Keempat, di luar agenda program-program yang kami cantumkan dalam backdrop pada halaman depan Masjid As-Siddiq, berikut kami informasikan beberapa program-program terkait. Yang pertama, sholat sunnah tarawih, kultum subuh, takjil, tadarus Al-Quran, dan tadarus Al-Quran muslimah setiap pagi. Yang kedua, sanlat anak, As-Siddiq berbagi, dan nuzulul Quran. Yang ketiga, qiyamul lail, itikaf, dan sahur bersama yang akan dilaksanakan pada malam di 10 terakhir bulan Ramadan 1445 Hijriah.
Yang keempat, jiswaf atau PPZ. Yang kelima, takbiran dan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan terakhir, demi kekhusyuan pelaksanaan sholat sunnah tarawih ini, kami memohon kepada seluruh jamaah untuk mematikan alat komunikasi atau handphonenya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Marilah kita mengikuti rangkaian ibadah sholat sunnah tarawih ini dengan penuh kekhusyuan. Saya cukupkan informasi dari DKM Asidik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahdiyat Hidayatullah. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimun nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah adalah kata yang layak dan tepat kita ucapkan dari lisan yang hina ini atas beberapa nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yang tidak mungkin kita bisa hitung, yang tidak mungkin kita bisa balas. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah ruah kepada pemimpin umat, pemimpin yang insya Allah akan memberikan syafaat di yaumil kiamat, asal kita turut dan manut kepada ajarannya. Jamaah Masjid As-Siddiq rahimakumullah, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari ke-8 Bapak ya Ibu. Kalau dibilang disebutkan tanggal 8 mungkin ada kesan waduh masih lama. Tapi kalau saya bilang sekitar 21 hari lagi atau 22 hari lagi Lebaran akan menghampiri kita. Mungkin itu untuk motivasi buat kita semua. Masalah bahasa bisa dikemas dan bisa direka. Yang terpenting semangat untuk Ramadan terus masih menggelora di hati dan jiwa kita. Tema yang diberikan oleh DKM adalah puasaku puasaku totalitas dan Ramadanku berkualitas. Itu judul yang sangat bagus sekali. Berbicara masalah totalitas dan kualitas, bisa kita lihat sendiri di sekeliling kita, masjid di sekeliling kita, ataupun yang Bapak dan Ibu duduki sekarang. Sudahkah mencerminkan kualitas atau justru hanya kuantitas? Kalau dari segi kualitas insya Allah tidak diragukan lagi. Kalau dari kualitas bisa kita lihat secara kasat mata, perkembangan hari ke-8 cukup signifikan, maju ke depan. Artinya ini ada hal yang kurang dipahami, kurang tepat, mungkin pemahaman yang perlu diluruskan. Ini PR buat kita semua, terutama buat anak-anak kita yang masih pemula, supaya tidak gagal paham. Artinya begini, mungkin setiap bulan Ramadan pasti akan muncul dalil dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari tahun ke tahun pasti akan seperti itu. Kita garis bawahi di situ. La'allakum tattaqun, kita dituntut untuk bertakwa. Artinya ini takwa di sini
Jangan hanya sebagai jargon dalil dari tahun ke tahun setiap Ramadan akan hanya sebatas kata-kata saja. Atau mungkin kita mendengar ketika khotib di hari Jumat yang salah satu dari rukun khutbah sering khotib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ ada kata-kata takwa juga. Ini sekaligus untuk memberikan motivasi wabil khusus buat kita semua. Jangan sampai karena kita yang diharapkan puasanya kita totalitas dan Ramadan itu berkualitas sesuai dengan tema, berarti kita harus juga paham ke depannya apa sih yang mau diraih, apa yang akan kita rangkul. Jangan-jangan hanya ritual setiap Ramadan, menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, dimulai dari taruhlah terbit fajar sampai terbenam matahari, hanya seperti itu saja. Tidak ada peningkatan dari segi kualitas berpuasa kita. Padahal kalau kita cermati, kalau kita telusuri lebih mendalam, takwa itu kita bisa gali sendiri. Takwa itu kita bisa pahami dengan melihat keseharian kita di sekeliling kita. Mungkin ini saya coba mengkerucutkan supaya kita ingin meraih puasanya yang totalitas dan Ramadan berkualitas, berarti kita harus punya target ke depan yang mau bagaimana ini puasa kita supaya totalitas, full power, kemudian Ramadannya berkualitas. Dari situ kita harus bikin planning ke depan. Ini baru planning ke depan ini yang sudah terbiasa di kita adalah ketika mau mudik lebaran. Awal Ramadan di bulan Sa'ban kadang-kadang sudah persiapan. Padahal banyak di antara rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita 2 bulan sebelumnya pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkatilah Sa'ban dan Rajab dan sampaikan kepada Ramadan. Ternyata ketika kita sudah sampai kepada Ramadan, kita bingung sendiri. Akhirnya hanya sebatas puasa, taraweh, tadarus, cukup sekian. Padahal banyak amalan-amalan soleh yang menyertai buat kita semua. Sudah bosan, mungkin sudah biasa kita mendengar bahwa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala, surga itu dibuka, neraka itu ditutup. Tapi seperti itu saja. Kalau kita memaknai Ramadan, kita bisa memaksimalkan kualitas Ramadan di dalam diri kita. Beberapa hari yang lalu, malam yang lalu, ketika saya pulang malam, saya taruhlah di sekitar di bawah ya. Ini bukan artinya di Cikoang, tempat Al-Kolam. Sayang sekali malam-malam masih berkutat dengan jejer dan ikan. Ketika saya kegiatan malam sekitar jam 9, jam 10 malam itu masih di bulan Ramadan. Alangkah indahnya untuk sementara kita meliburkan lebih bermanfaat. Saya yakin jam 9, jam 10 kalau seudahnya mungkin belum taraweh, mungkin isya juga belum. Nah ini itu karena orang terobsesi dengan hubud dunia. Keindahan dunia itu hanya kamuflase belaka. Akhirnya seperti kita dinina bobokan. Kalau kita pakai studi perbandingan di Girawinaya RW 14, kalau semuanya bapak-bapak hadir, laki-laki hadir, tidak akan muat ini mesin. Disitulah meskipun setan dirantai, pahala dilipat gandakan, masih saja ada keengganan dari saudara-saudara kita. Mungkin menimpa kepada diri saya ketika satu waktu ketika iman kita lagi menipis, agak berat kaki dilangkahkan. Makanya ada istilah orang lebih mudah melangkahkan kaki ke tempat-tempat dalam tanda kutip keduniawian daripada orang melangkahkan ke masjid-masjid Allah, ke majlis-majlis Allah, ke tempat-tempat yang diridhai Allah. Bisa kita bandingkan. Maghrib
Banyak yang ke masjid, banyak yang di rumah, atau banyak yang di jalan. Silahkan bisa ini hanya sebatas untuk memotivasi buat kita semua. Wabil khusus titip pesan buat ibu-ibu semua, mudah-mudahan bisa didorong bapak-bapaknya supaya tidak jadi bapak-bapak salehah, tapi kita menginginkan bapak-bapak yang soleh. Yang soleh artinya menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kembali lagi, inti daripada kita adalah inginnya ibadahnya lebih berkualitas dan totalitas. Kembali kuncinya adalah kita harus memahami takwa itu sendiri. Saya mencoba takwa itu bisa, ciri-cirinya bisa kita lihat. Bisakah kita berlaku adil? Adil dalam artian bukan hanya menempatkan sesuatu ini yang semestinya, tetapi dalam arti yang lebih krusial lagi, sudahkah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh kecil saja, panca indera. Sudahkah kita berlaku adil atas panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Mata kita sudah berapa lembarkah Al-Quran? Sudah berapa juzkah Al-Quran yang kita baca? Atau kita lebih banyak membuka WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya? Silahkan, mangga kita muhasabah diri sendiri. Jadi kita harus adil. Ketika Allah memberikan kesempurnaan fisik kita, manfaatkanlah lisan kita. Apakah kita sudah basah dengan kalimat-kalimat talbiyah, kalimat-kalimat thayyibah, atau dengan kalimat tekad zikrullah, atau banyak kita gibah kepada orang lain? Berlaku adil di situ banyak sekali kita bercermin di dalam diri kita sendiri secara utuh. Contoh yang lain, ciri-ciri yang lain, takwa itu, sudahkah kita menepati janji? Janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudahkah kita? Itu kan janji. Sholatku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Atau kita hanya sebatas, yang penting mengalir saja. Padahal 24 jam Allah memberikan kepada kita semua. Kita harus bukan meluangkan waktu, itu konsep yang salah, tapi kita harus menciptakan waktu luang. 24 jam kita coba, kita treat, kita coba berapa sih kita untuk hadir di rumah-rumah Allah? Berapakah jamkah kita hadir di majlis-majlis Allah? Berapa jamkah kita harus di haflah-haflah mubarakah? Mudah-mudahan hidup kita ini lebih bermakna. Banyak sekali rentetan-rentetan ciri-ciri takwa yang ada di sekitar kita. Intinya adalah mari kita bermuhasabah atas pengalaman-pengalaman Ramadan yang kemarin-kemarin dengan Ramadan yang sekarang. Harus ada peningkatan yang lebih signifikan. Ketika kita berbicara penghasilan, kita ingin ada penghasilan kemarin harus lebih banyak lagi tahun sekarang. Artinya itu urusan-urusan duniawi juga kita akan mentargetkan. Mudah-mudahan urusan-urusan ukhrawi kita bisa mengoptimalkan, kita bisa memaksimalkan selagi kita ada berkewajiban, ada satu niat bahwa puasa ini kita ingin berkualitas dan Ramadan ini akan totalitas. Bismillah, mumpung hari ke-8 masih ada waktu untuk memperbaiki. Artinya yang saya sampaikan wabil khusus untuk memotivasi diri saya pribadi. Mudah-mudahan kultum 7 menit ini habis hampir 15 menit. Insya Allah nanti bersambung di ba'da subuh. Kami tunggu di Masjid As-Siddiq untuk sama-sama kita bersilaturahmi. Terima kasih, mohon maaf atas kehilapan, ketidaknyamanan. Ini hanya semata-mata kita sama-sama saudara untuk watawassabil haq watawassabil sabr. Mudah-mudahan ini jadi wasilah ketika kita dikumpulkan di Masjid As-Siddiq. Insya Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan secara bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.